Namaku Dinda, perawat di salah satu rumah sakit swasta tua di Jawa Timur. Sudah 5 tahun aku bekerja di sini. Rumah sakit ini dulunya bekas rumah sakit Belanda. Bangunannya besar dan penuh lorong panjang dengan lampu temaram. Kebanyakan pegawai lama enggan mengambil shift malam, terutama di lantai 3, ruang isolasi yang konon katanya berpenghuni. Aku termasuk orang yang skeptis. Selama bertugas, tak pernah sekalipun aku mengalami gangguan. Sampai malam itu, ketika aku dijadwalkan menggantikan rekan yang mendadak izin sakit. Aku ingat betul, malam itu hujan deras. Pukul 11 malam aku naik ke lantai 3, membawa catatan medis dan kotak P3K. Hanya ada 2 pasien di ruang isolasi, sisanya kosong. Saat aku sedang mencatat suhu pasien, telepon di ruang suster berbunyi. Nada deringnya pelan, namun mengiris keheningan malam. "Halo, perawat Dinda di sini," ucapku. Tak ada jawaban, tapi samar terdengar napas berat dari seberang. Aku ulangi sapaan, tetap sunyi. Saat hendak menutup telepon, tiba-tiba terdengar suara perempuan parau. "Ke kamar 7, dia butuh bantuan." Aku bingung. Kamar 7? Bukankah kamar itu sudah kosong dan dikunci sejak minggu lalu karena direnovasi akibat plafon jebol? Aku coba tenang, mungkin prank atau salah sambung. Tapi suara itu kembali. Sekarang, sebelum dia mati, bulu kuduku berdiri. Suaranya seperti berasal dari dalam telepon, tapi gaungnya aneh, tidak seperti sambungan biasa. Aku segera menutup telepon dan mengecek daftar kamar. Kamar 7 jelas kosong. Tapi entah kenapa aku merasa dituntun untuk melihatnya langsung. Dengan senter di tangan, aku berjalan menyusuri lorong. Suara detik jam dinding dan langkah kakiku terdengar jelas. Sampai di depan kamar 7, aku mendapati hal aneh. Lampu di dalam menyala. Padahal seingatku, semua lampu di lantai ini otomatis mati saat tidak digunakan. Kunci kamar masih tergantung di pintu. Ragu-ragu aku membukanya. Ruangan gelap, tapi terasa dingin bukan main. Aku menyorotkan senter keranjang di pojok ruangan. Kosong. Tapi saat aku berbalik untuk menutup pintu, ada suara lirih, seperti bisikan, "Tolong aku." Napas tercekat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma obat yang menyengat tiba-tiba berubah menjadi bau anyir darah. Dan itu baru permulaan dari malam paling mengerikan yang pernah kualami. Setelah mendengar bisikan itu, aku refleks menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun, tapi udara di dalam kamar 7 mendadak sangat dingin, seperti ada AC menyala, padahal tidak ada ventilasi aktif. Senterku mulai berkedip, baterainya masih penuh. Aneh. Aku memutuskan keluar dan menutup pintu. Tapi sebelum daun pintu tertutup penuh, terdengar suara tangisan lirih dari balik ranjang. Aku terpaku. Suara tangisan itu bukan seperti pasien biasa. Tangisnya lirih, seperti anak kecil, tapi napasnya berat seperti orang sekarat. Perlahan-lahan aku membuka kembali pintunya. "Halo, siapa di dalam?" Tanyaku setengah gemetar. Tak ada jawaban, tapi suara tangisan tetap terdengar, kini lebih jelas. Aku menyorotkan senter ke balik ranjang, dan jantungku hampir copot. Di lantai ada bekas jejak kaki basah menuju kolong tempat tidur. Jejak kaki kecil, seperti milik anak-anak. Tapi kamar ini kosong dan pasien anak tidak mungkin ditempatkan di lantai 3. Aku memberanikan diri merangkak sedikit, menyorot kolong ranjang. Kosong. Namun, saat aku mundur perlahan dan berdiri, aku melihat bayangan seseorang lewat di kaca jendela ruangan dari dalam. Padahal, aku sendirian di dalam kamar. Bayangan itu tidak berwujud jelas, hanya siluet perempuan rambut panjang menunduk, berdiri menghadap tembok. Aku berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Seketika, senterku padam. Aku panik
dan membuka pintu kamar dengan terburu-buru. Tapi pintunya tidak bisa dibuka. Kuncinya macet, seperti terkunci dari luar. Napasku memburu. Tangisan itu kini berubah menjadi teriakan. Suara perempuan menjerit, mengadu, seperti sedang disiksa. Aku membenturkan badan ke pintu sambil berteriak minta tolong. "Pak Satpam, siapapun, tolong." Tapi lorong sepi. Tidak ada satupun yang datang. Rumah sakit ini memang sering kekurangan petugas malam, terutama di lantai atas. Tiba-tiba, di belakangku terdengar suara orang menggaruk tembok, cepat dan kasar. Aku membalikkan badan. Di dinding ruang itu, tampak bekas goresan kuku. Dan perlahan, tulisan samar mulai terlihat seperti dicakar. "Aku tidak mati." Aku sudah tidak bisa berpikir jernih. Berkali-kali aku membanting pintu dan entah bagaimana, akhirnya kuncinya terbuka sendiri. Aku lari keluar tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di ruang suster, aku mengunci pintu dari dalam dan duduk gemetar. Tapi belum sempat aku menenangkan diri, telepon kembali berdering. Aku nyaris tidak ingin mengangkatnya, tapi suara deringnya membuat kepalaku berdenyut. Dengan tangan gemetar, aku angkat gagangnya. Dan kali ini, suara tangis itu terdengar jelas, diikuti kalimat, "Aku belum selesai denganmu, Dinda." Pagi harinya, aku masih duduk di ruang suster dengan tubuh lemas dan mata sembab. Entah berapa lama aku tertidur di kursi, tapi ketika terbangun, shift pagi sudah datang. Rekanku, Mbak Yuli, langsung heran melihat wajahku yang pucat dan ekspresi ketakutan. "Astaga, Din, kamu kenapa? Kamu lihat apa semalam?" Tanyanya sambil menyodorkan teh manis. Aku hanya menggeleng, bingung harus mulai dari mana. Tapi setelah kupastikan kami berdua saja di ruang itu, aku ceritakan semuanya. Telepon misterius, kamar 7, bayangan perempuan, suara tangis, hingga tulisan berdarah di tembok. Wajah Mbak Yuli berubah serius. "Dinda, kamu nggak sendirian. Perawat sebelum kamu juga pernah ngalamin hal serupa. Tapi mereka pada diam, nggak berani ngomong." Aku tercekat. Mbak Yuli lalu mengajakku ke ruang keamanan. Di sana ada Pak Roni, satpam malam yang baru selesai shift. Ia setuju untuk menunjukkan rekaman CCTV lantai 3 dari pukul 11 malam sampai 2 pagi. Kami bertiga menonton dengan deg-degan. Di layar monitor, terlihat aku masuk ke kamar 7 dengan senter. Tapi saat aku bilang terjebak di dalam dan berteriak minta tolong, tak ada tanda-tanda itu terjadi. Bahkan di rekaman, aku terlihat diam saja di dalam kamar selama hampir 1 jam, berdiri menghadap tembok. "Itu bukan aku," seruku panik. "Aku nggak berdiri gitu." Mereka saling pandang. Lalu bagian paling mengerikan terjadi. Ketika sampai di menit 1:13, layar mendadak hitam. Feel hilang. Pak Roni mencoba putar ulang, tapi sistem menolak. Bahkan folder rekamannya otomatis terhapus. "Ini nggak masuk akal," gumamnya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak ingin keberadaannya terungkap. Pak Roni akhirnya buka suara. "Tahun lalu, ada pasien perempuan muda bunuh diri di kamar 7. Dia korban KDRT. Suaminya kabur dan dia meninggal di lantai itu. Tapi banyak yang bilang arwahnya belum tenang. Katanya, dia sering menangis malam-malam, minta tolong." Seketika, semua terasa nyambung. Tangisan, bisikan, tulisan berdarah, semua mengarah ke satu hal. Perempuan itu masih ada di sana. Dan malam tadi, entah kenapa, aku yang dipilihnya untuk berinteraksi. Sebelum kami pergi dari ruang CCTV, satu hal membuat bulu kuduku berdiri. Di monitor live lantai 3, terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri tepat di depan kamar 7. Tapi ketika kamera zoom otomatis, layar kembali gelap. Aku sadar, ini belum selesai. Arwah itu belum tenang. Dan malam nanti, aku kembali dijadwalkan jaga di lantai 3.
Malam kedua tiba lebih cepat dari yang kuinginkan. Sebenarnya aku sudah ingin tukar jadwal dengan perawat lain, tapi semua menolak halus. Mereka bilang punya urusan, ada yang sakit, dan ada juga yang terang-terangan bilang, aku nggak mau jaga di lantai 3, apalagi setelah kamu cerita kemarin. Akhirnya, dengan tubuh gemetar dan mental setengah hancur, aku naik sendiri ke lantai 3. Waktu menunjukkan pukul 22.45. Langkahku terasa berat, lorong-lorong tampak lebih gelap dari biasanya. Bahkan, lampu darurat di ujung koridor sempat berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Aku menyibukkan diri di ruang suster, mencoba tidak memikirkan apapun. Tapi rasa takut tidak bisa ditepis begitu saja. Apalagi ketika jam menunjukkan pukul 23.30, terdengar suara lift naik sendiri tanpa dipanggil. Aku menoleh ke monitor CCTV. Layar menunjukkan lift berhenti di lantai 3. Pintunya terbuka, tapi tak ada siapapun keluar. Anehnya, pintu lift terbuka selama lebih dari 1 menit. Padahal sistem rumah sakit otomatis menutup pintu setelah 10 detik. Tak lama setelah pintu lift tertutup, telepon di ruang suster kembali berdering. Aku diam, tidak berani menjawab. Tapi dering itu terus berbunyi. Pelan, menyayat, seperti menuntut diangkat. Dengan jantung berdetak kencang, aku akhirnya menjawab. Halo? Sunyi. Namun tak lama, suara nafas berat terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti bukan dari seberang telepon, melainkan dari belakangku. Aku refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma anyir darah tiba-tiba muncul begitu saja. Bau itu menusuk hidung, membuat perutku mual. Tiba-tiba, dari arah lorong, terdengar suara langkah kaki kecil, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai basah. Cep, cep, cep. Aku keluar ruangan, menyorot lorong dengan senter. Dan di sana, sekitar 10 meter dari tempatku berdiri, terlihat sosok anak kecil berdiri menghadap tembok. Rambutnya panjang, mengenakan baju rumah sakit putih lusuh, kotor, seperti habis diseret. Aku memanggil, "Dek, kamu siapa?" Tapi sosok itu tidak menoleh. Ia justru melangkah ke kamar 7. Perlahan, tanpa menyentuh gagang pintu, daun pintu kamar 7 terbuka sendiri. Sosok anak itu masuk, lalu pintu tertutup kembali dengan sendirinya. Kali ini aku yakin yang kulihat bukan anak kecil biasa. Tanganku gemetar, tapi entah karena dorongan rasa penasaran atau sesuatu yang lain, kakiku melangkah sendiri menuju kamar 7. Kali ini, aku tidak membawa senter. Dan ketika aku menyentuh gagang pintu, terasa dingin seperti es. Jantungku berdebar tak karuan, tapi aku tahu jika tidak kubuka malam ini, sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi. Tanganku menggenggam gagang pintu kamar 7 lebih erat. Rasanya seperti memegang bongkahan es. Getaran kecil merambat dari gagang ke telapak tangan, membuat kulit merinding. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu perlahan. Cekit. Pintu terbuka, menyingkapkan ruangan yang temaram. Lampu utama mati, hanya lampu tidur di pojok ruangan menyala redup, memantulkan bayangan aneh ke dinding. Ruangan tampak kosong, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Tirai putih di sisi tempat tidur bergoyang pelan. Tidak ada jendela terbuka, tak ada angin, tapi tirai itu bergerak sendiri. Perlahan, suara tangisan lirih kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Terdengar seperti 2 suara. Satu suara tangisan anak kecil, satu lagi suara perempuan dewasa yang terisak penuh luka. Aku mendekati tirai itu perlahan. Jaraknya hanya 3 meter, 2 meter, 1 meter. Saat aku mengulurkan tangan untuk menyingkapnya, tiba-tiba bayangan hitam berkelebat cepat dari sisi tempat tidur. Jantungku berhenti sepersekian detik.
tirai langsung berhenti bergoyang. Napasku tercekat dan bulu kuduk tegak semua. Aku mundur 1 langkah. Tapi di detik berikutnya, sesuatu lebih mengerikan terjadi. Tirai itu tersingkap dengan sendirinya. Di baliknya, berdiri seorang perempuan. Kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Baju rumah sakitnya lusuh dan berlumuran darah kering. Tangannya menggenggam erat sebuah foto kecil yang sudah kusam. Aku terpaku, kaki seperti menancap ke lantai. Tapi tiba-tiba dia mengangkat wajahnya, dan wajah itu bukan wajah manusia. Matanya kosong, hitam pekat. Kulit wajahnya robek, seperti habis digores benda tajam, dan dari mulutnya keluar darah segar menetes perlahan ke lantai. Tapi yang paling membuatku nyaris pingsan, wajah itu adalah wajahku sendiri. Seketika dia membuka mulut lebar-lebar dan menjerit, suara yang tidak manusiawi, seperti campuran tangisan, lolongan, dan desahan maut. Lampu di ruangan langsung padam. Aku menjerit keras dan berlari keluar kamar, hampir tersandung kabel infus di lantai. Sampai di lorong, aku jatuh terduduk, terisak. Tapi saat menoleh ke belakang, pintu kamar 7 tertutup perlahan, dan dari celah bawah pintunya keluar genangan darah. Tanganku gemetar hebat. Kupandangi telapak tangan yang tadi menyentuh gagang pintu, dan di sana ada bekas sidik jari lain. Sidik jari yang bukan milikku. Di tengah kekacauan pikiranku, aku baru sadar satu hal. Foto yang dipegang sosok itu bukan sekadar foto usang. Itu adalah foto anak kecil yang memakai seragam rumah sakit. Dan di bagian bawahnya tertulis nama, Dinda Aprilia, namaku sendiri. Pagi harinya, tubuhku masih gemetar. Aku memutuskan izin sehari, mencoba menenangkan diri. Tapi, bagaimana bisa tenang kalau yang kutemui semalam bukan hanya sosok gaib, tapi juga membawa foto dengan namaku sendiri? Kepalaku penuh tanda tanya. Apa hubunganku dengan perempuan itu? Kenapa dia menunjukkan wajahku? Dan siapa anak kecil yang sering muncul bersamanya? Siang itu, aku nekat mendatangi ruang arsip rumah sakit. Aku tahu semua data pasien lama masih disimpan manual di sana. Meski sempat dicegah petugas arsip, aku memohon dan akhirnya diperbolehkan memeriksa folder pasien kamar 7 selama beberapa tahun terakhir. Ternyata kamar itu memang bersejarah. 4 tahun lalu, seorang pasien perempuan muda bernama Maylin Rakmawati dirawat di kamar 7. Ia masuk dalam kondisi kritis karena luka dalam akibat kekerasan rumah tangga. Maylin tengah hamil 5 bulan dan suaminya yang tak pernah ditemukan polisi disebut kabur setelah menganiayanya selama bertahun-tahun. 3 hari setelah dirawat, Maylin ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar. Tapi yang janggal, tali yang dipakai menggantung tidak ditemukan. Sebaliknya, ada coretan di dinding kamar dengan darah. Bawa anakku kembali. Perutku mual membaca itu. Ternyata, setelah dia meninggal, bayinya sempat hidup 30 menit lewat operasi darurat. Namun akhirnya meninggal juga karena gagal napas. Mayat keduanya dimakamkan tanpa keluarga yang mengklaim. Maylin tidak punya siapa-siapa, hanya anak yang dikandungnya. Dan entah kenapa, setelah baca itu, ada bagian dalam diriku yang terasa hancur, seperti ikut kehilangan. Kepalaku mulai pusing. Aku memutuskan keluar dari ruang arsip. Tapi sebelum menutup folder data, sesuatu menarik perhatianku. Bagian kontak keluarga pasien. Tertulis, penanggung jawab D. Aprilia, relawan magang, tidak diketahui hubungan darah. Aku kaget, bukan main. Itu namaku. Aku tidak pernah merasa mengenal perempuan bernama Maylin. Tapi, aku pernah magang di rumah sakit ini 5 tahun lalu, sebelum jadi perawat resmi. Dan saat itu, aku memang sempat bertugas menemani pasien wanita hamil di kamar 7
yang terus menangis dan selalu memanggil, "Dek Dinda, jangan tinggalin aku." Aku kira itu hanya trauma pasien, tapi ternyata saat itu aku meninggalkan dia sendirian malam hari karena ketakutan. Esoknya dia ditemukan gantung diri. Jantungku berdetak makin cepat, rasa bersalah menumpuk. Apakah selama ini dia tidak pernah ingin menerorku, tapi hanya ingin aku menepati janjiku yang dulu? Ya, aku pernah berjanji malam itu aku akan temani ibu sampai sembuh. Tapi aku pergi, dan kini Meilin kembali mencariku. Malam ketiga, aku tak bisa tidur. Pikiran tentang Meilin terus membayangi. Aku mencoba berdamai dengan rasa bersalah, tapi setiap menutup mata, yang kulihat hanyalah wajahnya. Pucat, penuh darah, memeluk bayi yang tak bergerak. Pukul 12 dini hari, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Dengan enggan, aku angkat. "Halo?" Sunyi. Namun 5 detik kemudian, terdengar suara lirih dari ujung sana. Suara yang tidak asing. "Dinda, aku di sini." Langsung kuputus sambungan itu. Tapi belum sempat menarik napas lega, ponsel kembali berdering. Nomor yang sama. Kali ini kuabaikan. Lalu tiba-tiba lampu kamarku padam. Hanya layar ponsel yang menyala menampilkan notifikasi panggilan baru. Kamar 7. Aku menatap layar ponsel itu tak percaya. Itu bukan nama kontak, tapi sistem telepon internal rumah sakit. Bagaimana bisa nomor itu menghubungiku langsung ke ponsel pribadi? Dengan tangan gemetar, aku angkat. Suara tangisan bayi langsung terdengar. Makin lama makin keras, memekakan telinga. Diiringi suara perempuan yang berkata, "Kamu bilang nggak akan ninggalin aku." Aku lempar ponsel ke lantai. Tapi dering itu tidak berhenti. Justru makin keras, seolah bunyinya berasal dari dalam kepala. Tiba-tiba, pintu kamar kosku terbuka sendiri. Dari balik celah pintu, aku melihat sosok perempuan berdiri. Bayangannya memanjang ke dalam ruangan, dan dari arah dadanya menetes darah segar yang membentuk jejak ke arah tempat tidurku. Seketika, lampu menyala kembali. Sosok itu menghilang. Tapi, di lantai dekat kasurku, ada bekas kaki berdarah, ukuran dewasa, dan anak kecil berdampingan. Aku panik dan segera menelepon rekan kerja di rumah sakit, meminta kejelasan apakah benar ada aktivitas di kamar 7 malam ini. Beberapa menit kemudian, dia menghubungiku kembali dengan suara terbata. "Dinda, ini aneh. Kamar 7 sekarang kosong. Tapi tadi petugas kebersihan lihat perempuan hamil berdiri di balik jendela kamar itu, peluk bayi." Jantungku seperti berhenti. Tak ada yang tahu, tapi malam itu juga aku mendatangi rumah sakit. Aku tahu ini tidak bisa selesai begitu saja. Sosok Meilin tidak akan pergi kalau aku tidak menghadapinya langsung. Aku masuk dari pintu belakang, naik ke lantai 3 dalam gelap. Saat melewati lorong, semua lampu padam satu persatu di belakangku. Tapi langkahku tidak berhenti. Sampai akhirnya aku tiba di depan kamar 7. Kamar itu terbuka sedikit, seolah menungguku masuk. Langkahku berat saat mendekati kamar 7. Tanganku sudah dingin, tapi entah kenapa ada dorongan dari dalam diriku untuk menyelesaikan ini. Aku tahu kalau tidak berani masuk malam ini, teror itu tidak akan pernah berhenti. Perlahan, aku dorong pintu yang terbuka sedikit. Ruangan itu gelap, tapi bau amis langsung menyergap. Bau darah kering bercampur karbol. Samar-samar, aku melihat siluet seorang perempuan duduk di pinggir ranjang. Kepalanya tertunduk, memeluk sesuatu. Aku menyalakan senter ponsel dan menyorot ke arahnya. Itu Meilin. Tubuhnya gemetar, bajunya sobek dan lusuh, penuh noda darah. Di pangkuannya tergeletak sosok bayi terbungkus kain putih. Kepalanya miring, tidak bergerak, dan matanya masih terbuka,
menatap kosong ke arahku. Aku nyaris pingsan, tapi bibirku bergetar, memaksakan suara. "Meilin, aku di sini. Maaf, aku dulu bohong. Aku ninggalin kamu pas kamu butuh." Dia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya sayu, tapi penuh amarah. Air matanya mengalir deras, bercampur darah dari pelipisnya. "Kamu janji, temani aku sampai sembuh." "Aku tahu, aku salah," bisikku. "Tapi aku di sini sekarang. Aku mau tebus salahku." Suasana jadi sangat sunyi. Bayi di pangkuannya tiba-tiba mengeluarkan suara lirih, seperti batu kecil. Lalu, dari jendela kamar yang retak, terdengar desir angin, diiringi bisikan. "Bawa aku pulang, Meilin." Menatapku lekat-lekat, lalu berdiri. Tangannya menunjuk ke lemari kecil di sudut ruangan. Perlahan, dia dan bayinya memudar, seperti kabut yang menghilang. Dengan tubuh gemetar, aku berjalan ke lemari itu. Saat kubuka, ada sebuah kotak kecil berdebu. Di dalamnya, aku menemukan dua benda. Sebuah akta lahir belum selesai diproses, dan kalung dengan liontin emas kecil bertuliskan nama Arsya Meilin. Hatiku tercekat. Itu nama yang ingin Meilin berikan untuk bayinya. Di balik kotak itu, ada selembar kertas yang sudah menguning. Surat terakhir Meilin. Dalam surat itu, dia menulis bahwa jika dia meninggal, dia ingin anaknya tetap dikuburkan bersamanya. Tapi kenyataannya, jenazah sang bayi dikubur terpisah, dan keluarga rumah sakit tidak pernah menanggapi surat itu. Rasa bersalah dalam diriku makin dalam. Ini bukan hanya soal teror. Ini tentang ibu yang kehilangan anak dan tidak bisa pergi dengan tenang. Malam itu juga, aku ambil kotak tersebut dan pergi ke bagian informasi rumah sakit. Ku bilang, aku ingin mencari lokasi makam bayi dari kasus 4 tahun lalu. Mereka menolak memberi data. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai Meilin dan Arsya dipersatukan kembali. Butuh 2 hari penuh bagiku untuk menemukan lokasi pemakaman bayi Arsya. Berkas resminya tidak pernah dicatat dengan lengkap, tapi berkat bantuan petugas forensik lama yang masih ingat kasus itu, aku mendapatkan titiknya. Blok M, 17 TPU Karet Bivak, sebuah area pemakaman bayi dan jenazah tak dikenal. Sementara itu, makam Meilin berada di blok yang berbeda. Sendirian, tanpa batu nisan, hanya kayu lapuk bertuliskan pasien tak dikenal 2019. Malam itu, aku datang dengan satu tujuan, menyatukan mereka. Aku tidak memberitahu siapapun, hanya membawa sekop kecil, kain kafan baru, dan kotak kecil yang kutemukan di kamar 7. Jam menunjukkan pukul 00.37 saat aku sampai di pemakaman. Langit mendung. Petir sesekali menyambar jauh di kejauhan. Aku berdiri di depan makam bayi Arsya. Tiba-tiba, udara berubah dingin, dan dari sela pepohonan, aku mendengar suara isakan pelan. Seperti suara ibu yang menangisi kepergian anaknya. Tanpa pikir panjang, aku mulai menggali. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk memindahkan tulang belulang kecil Arsya agar dapat disatukan dengan ibunya. Aku tidak tahu apakah ini benar secara agama atau hukum, tapi aku tahu ini satu-satunya jalan agar semuanya berakhir. Saat sekopku menyentuh peti kecil itu, tanah di sekitarku bergetar halus. Angin bertiup kencang, dan dari balik semak-semak, sosok Meilin berdiri, mengenakan kain putih bersimbah darah. Di wajahnya tak ada amarah, hanya kesedihan dan kerinduan yang dalam. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk seolah memberi izin. Dengan sangat hati-hati, aku memindahkan peti kecil Arsya ke dalam kantong khusus, lalu berjalan menuju makam Meilin. Di sanalah, dengan segala rasa takut dan air mata, aku gali kembali tanah tempat dia dimakamkan, lalu menempatkan peti anaknya tepat di atas dadanya. Aku berdoa, aku menangis, aku minta maaf.
Saat tanah terakhir kutimbun, suara isakan itu berhenti. Angin pun perlahan mereda. Ketika aku mendongak, sosok Meilin telah menghilang. Namun, sebelum aku pergi, sebuah keajaiban terjadi. Dari balik awan mendung, cahaya bulan menembus, menyinari batu kayu lapuk yang tiba-tiba berubah menjadi batu nisan putih bersih, bertuliskan Meilin, Rachmawati, and Arsha dipersatukan dalam damai. Aku terdiam. Itu bukan halusinasi. Batu itu benar-benar ada. Aku menyentuhnya. Nyata. Untuk pertama kalinya sejak malam-malam teror itu, aku merasa tenang. Tapi aku tahu semua ini belum sepenuhnya berakhir. Karena malam itu, saat berjalan keluar dari pemakaman, ponselku kembali berdering. Layar menampilkan satu kata, "Terima kasih." 2 minggu setelah malam pemakaman ulang itu, hidupku perlahan kembali normal. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada panggilan misterius, dan yang terpenting, tidak ada lagi sosok Meilin di lorong-lorong rumah sakit. Aku pun kembali bertugas. Shift malam yang dulu selalu terasa mencekam, kini terasa lebih tenang. Rekan-rekan kerja bahkan mengaku suasana rumah sakit menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi gangguan aneh di kamar 7. Beberapa perawat bahkan berani menginap di ruangan staf lantai 3 yang dulu dikenal sebagai zona merah. Namun aku tahu kisah ini tidak sepenuhnya berakhir. Pada malam terakhir aku bertugas di rumah sakit itu, sebelum akhirnya kuputuskan pindah ke kota lain demi ketenangan, aku duduk sendiri di ruang jaga, memandangi layar monitor CCTV yang menampilkan lorong-lorong rumah sakit. Jam menunjukkan pukul 03.33 saat salah satu kamera menampilkan bayangan samar seorang perempuan mendorong ranjang bayi di ujung lorong lantai 3. Aku menyipitkan mata. Kamera itu menunjukkan area depan kamar 7. Aku langsung ke sana. Lorong sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi ranjang bayi yang lama tidak terpakai, yang dulu sempat dipindahkan ke gudang, entah kenapa sekarang ada di depan kamar 7. Terguncang pelan, seperti baru saja didorong seseorang. Tak ada suara, tapi di udara tercium samar wangi melati. Aku tidak takut. Justru kali ini aku tersenyum kecil. "Meilin, kamu sudah tenang kan?" Bisikku pelan. Tak ada jawaban. Tapi entah bagaimana, aku merasa ia mendengar. Bahwa ia hanya ingin menunjukkan. Ia tidak pergi jauh, hanya memastikan anaknya tenang. Dan aku menepati janji. Pagi harinya, aku resmi mengundurkan diri. Rumah sakit kembali beroperasi normal. Tak ada lagi laporan teror. Kamar 7 kini difungsikan sebagai ruang perawatan biasa. Beberapa pasien yang pernah dirawat di situ bahkan mengatakan mereka merasakan suasana damai, seperti dijaga oleh seseorang yang keibuan. Tapi yang paling membuatku merinding adalah kejadian 1 tahun kemudian. Seorang dokter baru yang tidak tahu apa-apa soal kisah ini menceritakan di grup staf, anak perempuannya yang masih kecil melihat ibu hamil cantik peluk bayi, duduk di lorong, melambai sambil tersenyum. Dia bahkan menggambar wajahnya. Dan ketika gambar itu dikirim ke grup, aku terdiam. Wajah itu Meilin. Cerita ini mungkin telah berakhir, tapi kisah seperti ini tidak pernah benar-benar usai. Karena di setiap rumah sakit selalu ada satu kamar, satu lorong, satu malam yang menyimpan rahasia kelam tak terucapkan, dan terkadang mereka hanya ingin didengarkan.